Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajmain. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat rahmat dan hidayahnya kita semua dapat berkumpul di mushola ini dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian tak lupa salawat dan salam mari kita panjatkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Yang terhormat Bapak pimpinan Yayasan Pesantren Pondok Pesantren dan Panti Asuhan Al-Furqan, Bapak Supardi atau yang mewakili, kemudian yang kami hormati Bapak pembina atau Bapak Ustadz Supri, kemudian yang kami hormati Bapak Ketua A2 K3 Komisariat Dumai Bapak Hamdan, yang kami hormati Bapak Sekretaris A2 K3 dan Ibu Bendahara Pak Julhedi dan Bu Siti Nur Fatimah, yang kami hormati Bapak Ibu Ustazah dari Pondok Pesantren Al-Furqan, yang kami hormati Bapak Ibu pengurus dan anggota A2 K3 Komisariat Dumai, beserta seluruh anak-anak santriwati Pondok Pesantren Panti Asuhan Al-Furqan yang kami banggakan dan yang kami sayangi. Baiklah, pada hari ini sama-sama kita menghadiri acara buka puasa bersama pihak Pondok Pesantren Al-Furqan dan A2 K3 Komisariat Dumai, dan alhamdulillah kita sudah menyelenggarakan buka puasa bersama ini sudah 3 kali. Tahun 4 ini sudah, alhamdulillah, karena kita berdiri 2018. Ya, alhamdulillah tiap tahunnya kita menyelenggarakan buka puasa bersama. Dan alhamdulillah kami tahun ini bisa menyelenggarakannya bersama adik-adik santriwati Pondok Pesantren Al-Furqan, alhamdulillah, dan sudah menyambut kami dengan baik. Terima kasih. Baik, untuk tidak memperlama waktu, kita langsung saja beri kesempatan kepada Bapak Ketua A2 K3 Komisariat Dumai, Bapak Hamdan. Kepada Bapak kita persilakan. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu kita ucapkan puji dan syukur pada Allah SWT yang telah selamat dan hidayah pada hari ini sehingga kita bersumpul tempat rumah ibadah ini. Sering salam dan salawat kepada Muhammad besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Yang terhormat Bapak pimpinan dari Panti Asuhan Al-Furqan, Pak Supardi atau yang mewakili, yang terhormat Bapak pengurus dari pesantren ini, dan yang terhormat Bapak Pembina Pak Supri ya pesantren ini, dan juga Pak yang hadir di sini mewakili yang lain, dan juga ibu-ibu ustazah dari pesantren ini. Baiklah, untuk hari ini adalah dalam rangka kita menjalin satu relasi dengan pesantren ini dalam menyambut bulan Ramadan ini ya, sehingga kehadiran dari A2 K3 di Dumai dan terasosiasi
sosialisasi di rumah. Juga kehadiran kita di sini adalah dalam untuk menunjukkan silaturahmi antara anggota tiga dan adik-adik dari mahasiswa ini. Samping itu tidak lain tidak bukan bagaimana kita melihat aktivitas di sini, dan juga dari anggota tiga juga melakukan aktivitas sosial untuk sembako mana dapat manfaatkan yang sebaik-baiknya. Dan selanjutnya mungkin mengingat waktu juga ya, karena saya terbatas, mungkin saya cukup sampai di sini aja. Wassalamualaikum. Selanjutnya pesanan acara berikutnya pembacaan ayat suci Al-Quran oleh adik kita Rasid. Kepada Rasid disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amun miskin faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lahu wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Syahru Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum asy-syahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa litukmilul iddata wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Shadaqallahul azim. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya acara berikutnya yaitu tausiah Ramadan dari Ustaz kita, Ustaz Putri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukranillah, sholatan wa salamun ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Bersyukur kita kepada Allah atas izin dan berkenannya pada sore hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan keberadaan kita pada hari ini yang pertama adalah dalam rangka menjalankan
hablum minan nas, yang tidak sering disebut dengan istilah silaturahmi. Silah artinya menyambung, rahmi itu artinya kasih sayang. Jadi silaturahmi artinya menjalin kasih sayang dan merupakan wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan wasilahnya Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Bapak Ketua A2 K3 Pak ya. Nggak hafal-hafal Pak, padahal setahun lalu sudah diperdengarkan ke telinga saya. Nggak apa-apa. Tapi alhamdulillah dengan izin Allah kembali, meskipun jaraknya setahun yang lalu, bertepatan di Hotel Patra, ya Pak ya, juga mengisi hal yang sama. Allah pertemukan kembali pada hari ini masih seperti wajah dulu Pak, belum ada perubahan. Alhamdulillah, semua hanya atas karunia dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kepada seluruh pengurus asosiasi A2K3 dan jajaran, kemudian juga yang kami banggakan majelis guru, pembina, pengasuh, santri, pondok pesantren Al-Furqan, dan anak-anak kami tentunya semua yang hadir pada hari ini. Tidak lupa, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan ridhonya kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Baik, karena masih ada juga acara yang selanjutnya. Tidak ada di dalam Al-Quran satu perintah pun atau satu larangan pun yang tidak punya makna bagi manusia. Allah perintahkan kita sholat, ada sasarannya. Allah perintahkan puasa, juga ada maksud yang terkandung dalam bulan puasa itu. Jadi bukan hanya sekedar menahan haus dan lapar. Kalau puasa ini itu sebenarnya bukan ditujukan kepada kita saja, orang beriman. Bahkan agama-agama lain pun mereka diperintahkan untuk puasa. Allah mengatakan bahwa kutiba 'alal ladzina min qablikum. Jadi puasa ini sebenarnya sudah ada sebelum kita diperintahkan. Berarti nabi-nabi yang lain juga sudah ada puasa. Puasa ini turun tahun ketiga Hijriah. Nah, anak-anak kami bertahu ya, kapan mulai puasa? Tahun ketiga setelah Hijriah. Jadi di Mekah belum ada, yang ada baru di Madinah. Ayat Madinah itu cirinya, ingat ya, ciri-ciri ayat Madinah itu salah satunya adalah ya ayyuhallazina amanu. Kalau ya ayyuhan nas berarti di Mekah. Itu ciri yang pertama. Ciri yang kedua, kalau ayat-ayat yang diturunkan di Madinah itu panjang-panjang. Kalau ayat yang diturunkan di Mekah pendek-pendek. Jadi surat-surat pendek itu yang juz 30 itu hampir 90% turun di Mekah. Nah, ini untuk pengetahuan kami semuanya ya. Nah, kalau begitu Ustaz ingin diskusi sedikit. Apa sasaran kenapa sampai Allah memerintahkan kita sholat? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Nah ya. Nah. Atau puasa? Apa sasaran inti kenapa sampai Allah memerintahkan kita puasa? Ada yang tahu? Jangan-jangan puasanya ikut-ikutan nih. Orang puasa juga. Ya, orang lebaran dapat juga baju lebarannya. Ya kan? Orang dapat THR, dapat THR. Tapi apa makna yang terkandung dalam bulan puasa tak dapat? Makanya Rasulullah mengatakan yu'i wal atos, yang dapat itu hanya lapar dan haus. Ada makna yang terkandung di dalamnya. Maknanya apa? Karena di ujung ayat bunyinya apa tadi? La'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang yang bertakwa. Takwa ini adalah solusi dari semua permasalahan hidup. Nah, ini perlu anak kami. Kenapa hari ini susah diatur? Takwanya yang perlu dipoles. Ya,
Kenapa susah taat untuk menjalankan perintah Allah? Takwanya belum kelar pemahamannya. Ya, termasuk kita yang hadir juga hari ini. Ya, apapun masalah kita hari ini berarti kuncinya di takwanya. Kenapa? Ada jaminan Allah kepada orang bertakwa dalam Al-Quran 3. Yang pertama, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan solusi dari permasalahan hidupnya. Begitu. Berarti kalau ada masalah yang perlu diperbaiki apa? Takwanya. Nah, itu kan jaminan. Nah, makanya takwa itu adalah bagian solusi yang diberikan Allah. Yang kedua, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan berikan rezeki yang tak diduga. Nah, siapa anak-anak kami yang hari ini mimpi kalau hari ini kita kedatangan rezeki? Bukan hanya yang disediakan oleh bapak-bapak kita yang di luar sana. Itu bagian yang terkecil rezeki. Tapi rezeki yang terbesar adalah terjalinnya silaturahmi. Ini susah ketemunya seperti ini, Pak. Tahun depan Allah akan, kalau Allah panjangkan umur masih bisa ketemu. Nah, jadi pertemuan kita ini juga bahagian dari rezeki yang diberikan oleh Allah. Apa makna rezeki? Salah satu rezeki begini. Ada doa anak, mungkin anak kami hafal. Allahumma arinal haqqa. Apalagi doanya? Haqqan. Warzuqna ittiba'ah. Ya Allah, tunjukkan kepada kami yang benar itu memang benar. Kan gitu? Wa arinal, dan tunjukkan dan berikan kepada kami. Warzuqna itu artinya kemampuan. Dan berilah kami kemampuan, warzuqna ittiba'ah, untuk mengikutinya. Jadi salah satu makna rezeki itu adalah kemampuan. Dengan kemampuan kita inilah kita bisa memperoleh yang lain. Ya, Ustaz pun bisa duduk di sini. Kenapa? Karena Allah berikan kemampuan. Tidak semuanya orang bisa berdiri di sini. Nah, kalau acara nasional mungkin semua orang bisa. Tapi kalau soal ceramah menggigil. Karena yang disampaikan itu kebenaran. Nah, salah-salah menyampaikannya, nah disesatkan umat ini. Nah itu. Nah hari ini rata-rata orang patokannya kan ustadz aja gini, ustadz aja gini. Nah jadi tidak semua. Makanya ada sebagian orang dia mampu ceramah, tapi belum tentu bisa jadi imam. Ada yang bisa jadi imam, ceramah, tidak mampu deh, grogi deh. Nah jadi salah satu makna rezeki itu adalah kemampuan. Masing-masing kita punya kemampuan yang berbeda-beda. Ada yang baru 2 hari buka Quran, dapat 1 halaman. Ada yang sudah sebulan, 1 pun tak dapat. Nah, berarti rezekinya memang beda. Nah, ini salah satunya adalah rezeki itu adalah kemampuan. Baik. Nih, sasaran puasa tadi apa? Apa tadi sasarannya? Takwa ya, takwa. Apa kita sudah bertakwa semua? Baru belajar menjadi orang yang bertakwa. Yang takwa itu hanya kita dengan Allah yang tahu. Nggak bisa, saya dapat takwa loh. Nggak bisa. Takwa itu nampak dari sikap dan perilakunya dalam kehidupan sehari-hari. Mana bentuk orang yang bertakwa itu seperti apa? Ya, di antaranya ada yang sabar, itu butir-butir dari takwa. Ada yang ikhlas, ada yang qanaah, ada yang zuhud. Itu bagian butir-butir, tapi induknya adalah takwa itu. Kadang satu sisi dia takwa, tapi ketika menghadapi masalah tidak sabar, berarti belum utuh pemahamannya. Nah, anak-anak kami yang kami sayangi, Bapak dan Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, mungkin walaupun dulu pernah saya sampaikan ini, saya ulang lagi karena mungkin ini yang sangat-sangat kalau nggak punya pemahaman seperti ini masih ngawur juga apa itu takwa. Jadi sasaran puasa yang kita lakukan hari ini, yang pertama kita sebut dengan takwa. Takwa solusi dari semua permasalahan hidup. Bagaimana orang bertakwa itu menyikapi masalah. Nah, salah satu pengertian takwa yang digambarkan oleh Sayyidina Ali. Kenal dengan Sayyidina Ali? Kenal? Kapan kenalannya?
Nggak ada kan? Nah, kenal melalui sejarah. Nah, Sayyidina Ali kenal ya? Salah satu khalifah yang disebut dengan Khulafaur Rasyidin. Ali berbeda ekonominya dengan Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman. Kalau Abu Bakar, Umar, Utsman ini orang-orang milioner, orang kaya. Kalau Ali, dia nggak punya apa-apa. Tapi apa yang dimiliki oleh Sayyidina Ali tidak dimiliki oleh sahabat yang tiga ini. Apa itu Ali? Kelebihan yang dimiliki oleh Ali. Anda tahu? Kelebihan yang dimiliki oleh Sayyidina Ali adalah dia budaknya ilmu. Nah, budaknya ilmu. Nah, jadi kata Nabi, kata Sayyidina Ali, makanya untuk kita hari ini pelajarannya apa? Kata Sayyidina Ali, ikatlah ilmu itu dengan tulisan. Tahu maksudnya? Ikatlah ilmu itu dengan tulisan. Tahu tak maksudnya? Nggak tahu? Catat kalau bisa sampaikan orang dulu. Udah catat. Kalau memori kita hari ini terbatas, hari ini ingat, besok lupa. Tapi kalau ada catatan bisa dibuka. Nah, Ali itu kelebihannya dia gudang ilmu. Nah, gudang ilmu. Jadi bukan orang biasa dia, ilmuwan. Nah, walaupun satu sisi secara ekonomi dia tidak beruntung. Ya. Takwa, apa yang dikatakan Sayyidina Ali yang pertama adalah al-khawfu bil jalil, takut akan ancaman Allah. Nah, kalau kalian sudah tak takut lagi nih ya, nah, siapapun lah manusianya, kalau sudah tidak ada takut lagi dengan apa yang ketetapan Allah itu, Pak, nah berarti sudah mulai tanggal takwanya. Karena apa? Biasanya orang yang tidak takut dengan ancaman Allah, biasanya dia berbuat menurut selera dan hawa nafsunya, bukan menurut tuntunan Allah. Kalau ibarat pekerja di perusahaan di mana-mana, kalau sudah nggak takut lagi dengan pimpinan, dengan sistem yang dibuat di situ, biasanya datang nak lambat, pulang nak cepat, gaji nak besar. Nah gitu. Nggak peduli lagi nanti apakah yang nanti ada sanksi dari perbuatannya, dia nggak mau tahu. Nah, kenapa? Karena sudah mulai tanggal rasa takutnya. Ya. Kadang-kadang hari ini Bang, orang dipindah aja takut Pak. Apalagi kalau sudah merasa nyaman di suatu tempat. Nah, ladang basah lagi kan. Nah, dipindahkan. Nah, sudah. Dulu dapat ini, sekarang kalau pindah tentu nggak dapat lagi. Nah, orang situ aja sudah takut. Nah, kepada Allah jangan begitu. Berapa banyak ancaman Allah, berapa banyak bencana yang diberikan oleh Allah? Banyak hari ini. Tapi manusia baik-baik aja. Nggak ada merasa bersalah, tidak merasa dirinya bahwa dia itu sudah melakukan suatu pelanggaran syariat. Nah, gitu, itu yang pertama. Takut akan ancaman Allah. Ancaman Allah banyak ya. Coba kalau napasnya sudah naik nggak bisa turun, gimana rasanya? Sempet kan? Coba telinganya masuk air, gimana? Kelimpungan? Iya. Coba tak bisa nelan, susah. Di rumah sakit, ya orang yang baru selesai operasi itu dia tidak boleh makan dan minum sebelum dia buang angin. Nunggu angin keluar saja, pening itu. Ini kalau Allah sudah ambil satu aja ya. Nah, ini kalau masuk rumah sakit, mudah-mudahan tidak ada ya. Nah, untuk bisa makan dan minum saja harus menunggu angin keluar dari belakangnya dulu. Ketika ditanya nanti, udah kentut belum? Ya Bu ya. Nah, kalau belum kentut, belum boleh makan. Tersiksa hidupnya. Bang kentut saja udah repot gitu Pak. Nah gitu. Itu kalau sudah Allah cabut nikmatnya. Apalagi yang lain-lain. Nah gitu. Yang kedua, takwa itu adalah wal amalu bitanzil, beramal. Nah, beramal. Kalau beramal ini kan bahasa Arab, bahasa kita apa nih Pak? Beramal. Bekerja. Bahasa Qur'annya amal.
Ya, bekerja ditanzil. Kalau ibarat perusahaan, kalau bekerja itu harus sesuai dengan sistem, harus sesuai dengan SOP. Kita juga sebagai hamba Allah, kalau kita betul-betul mengatakan bahwa kita sudah bertakwa, perbuatan kita, pekerjaan kita, apapun yang kita lakukan harus sesuai dengan SOP. Apa itu? Quran dan Sunnah. Nah, gitu. Itu SOP namanya, standar personal prosedur atau disebut dengan aturan. Ya, aturan. Jadi kalau kita berbuat tidak sesuai dengan aturan, berarti sudah bertakwa. Takwa itu. Berarti kan kita berbuatnya bukan sesuai dengan itu, tapi sesuai hanya menurut hawa nafsu kita, duga-duga. Makanya Pak, kemarin saya katakan sama anak-anak, hindari kata-kata dalam kehidupan. Mungkin, ya, kalau tidak salah, menurut informasi, menurut kabar angin, jika seandainya, itu kan kata-kata yang tidak pasti itu. Nih, ini yang pertama ya, yang kedua tadi ya, yang kedua, beramal harus sesuai dengan aturan. Ibu-ibu masak, nggak usah masak buat air, ya, teh. Buat teh itu, walaupun dia tidak tertulis, tapi ibu sudah melakukan sesuai dengan SOP. Kalau nggak sesuai Pak, apa rasa teh? Ya, gulanya gelas KO 9 setinggi ini. Kasih gulanya 3 sendok. Masukkan teh, celupnya agak 2. Gimana rasanya? Nyaman tak diminum? Malah jadi penyakit. Jadi, kalau kita hari ini tidak berbuat sesuai dengan SOP, itu bakal jadi masalah dalam hidup kita. Ya, SOP namanya, aturan. Maka kalau orang manajemen apa bahasanya? Tulislah apa yang Anda kerjakan dan kerjakanlah apa yang Anda tulis. Berarti sudah terencana. Jadi kita bekerjanya, berbuatnya, beramalnya tidak suka-suka. Sholat subuh berapa rakaat? 2. Boleh enggak 3? Saking rajinnya 3 rakaat ya? Tak bisa. Nah, sudah ada ketentuannya. Turwal amalu bi tanzil. Yang ketiga, asyukru ala jizil, bersyukur dengan nikmat Allah yang sangat banyak. Banyak nikmat yang kita dapatkan hari ini. Hari ini banyak ya. Salah satunya Pak, masih diberikan kehidupan. Coba, tadi malam mau tidur apa doanya? Bismillahirrahmanirrahim. Bismika Allahumma ahya. Dengan namamu ya Allah aku hidup. Wa bismika amutu, dan dengan namamu aku mati. Coba, apa hubungan tidur dengan mati? Nggak ada hubungan sebenarnya kalau dari doanya tuh. Karena definisi yang diberikan oleh manusia, mati itu sudah nggak ingat apa-apa. Tapi kita masih bernapas. Walaupun kesadaran hilang. Doanya kita bangun apa? Alhamdulillahilladzi ahyana. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan. Kalau itu tidur itu mati tidak? Mati tidak? Ahyana, yang telah menghidupkan. Ba'dama amatana, setelah aku dimatikan. Kan itu arti itu. Kalau itu tidur itu mati tidak? Mati. Belum tentu besok bisa bangun lagi. Makanya benar-benar mau tidur aja harus pakai doa. Nggak pakai doa, mati kita. Udah langsung konyol. Nah, gitu. Wal amal lebih nanti. Ya, nikmat Allah ya. Kita masih berikan nikmat Allah yang sangat banyak. Syukur al-jizil, bersyukur dengan nikmat Allah yang sangat banyak. Masih kita bisa bertemu, ini nikmat ini. Ya, masih bisa memandang, nikmat itu. Masih bisa mendengar, nikmatnya itu. Masih bisa merasakan enaknya makanan, enak, nikmat itu. Nikmat, semuanya ini nikmat, tidak ada nggak nikmat. Syukuri. Apa kata lagu? Ada lagunya tak? Ada tuh, kalian hafal? Saya hafal. Ya, syukuri apa adanya. Iya kan? Masih ingat lagunya? Wah, kalian hafal lagu di sini rupanya. Ya, itu dia. Apapun yang diberikan Allah, berapapun jumlahnya, berapapun besarnya, itu adalah nikmat Allah. Alhamdulillah. Kalau nikmat kalau disyukuri, apa yang terjadi? Akan ditambah. Ini zakat
la azidannakum. Itu yang ketiga ya. Di hari ini apapun yang diberikan oleh Allah kita syukuri. Tengok saudara-saudara kita yang terbaring di rumah sakit, 1 hari dia rumah sakit itu jenuh rasanya. Terasa sebulan kita terbaring semalam di rumah sakit, terasa sebulan loh. Apalagi kalau pakai obat oksigen. Oksigen itu berapa tak harganya? Nggak ada yang di bawah 1 juta. Mahal ternyata sehat itu. Makanya ketika sehat syukuri. Nah gitu. Ya, disyukuri. Jangan ngeluh. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat, ini udah lewat 10 menit nih. Kalau tutup tadi kan kuliah 7, ini udah lebih kulibas. Ya, kuliah 15 menit. Ya. Jadi yang keempat, ingat ya? Nanti saya tanya lagi. Keempat, takwa yang diberikan definisi oleh Sayyidina Ali adalah ar-ridha bil qalil. Ridha dengan yang sedikit. Tidak selalu kita dapat sesuai dengan kemampuan kita, betul? Ya, si A dapat 10.000, yang ini dapat 15.000. Gimana rasanya? Nah, kalau kita contohkan seperti itu gimana rasanya? Kok si A itu dapat 15.000? Padahal kami sama-sama kerja, sama-sama membersihkan ini, dia 15.000, saya 10.000. Gimana rasanya? Nah, karena tak syukur, udah. Ya, jadi Ridho. Apa tuh ridho? Beda tak ridho dengan ikhlas? Ayo. Apa bedanya ridho dengan ikhlas? Ridho itu menerima. Ikhlas itu dari dalam. Nah gitu. Ikhlas dari diri. Ya. Ikhlas kita melakukan sesuatu. Ridho artinya menerima segala pemberian Allah. Nah, itu bedanya. Jadi kalau ridho menerima, ikhlas itu dari dalam diri. Enggak tanya orang kamu ridho enggak? Kan tanya orang kamu ikhlas enggak? Nah, gitu. Ikhlas itu dari diri. Nah, itu yang keempat. Udah berapa? 4. Yang terakhir. Kata Sayyidina Ali, wal istaqdamtu liyaumir rijal, bersiap-siap menghadapi hari yang sangat panjang. Ya. Bersiap-siap menghadapi hari yang sangat panjang. Yang mana tuh? Mana hari yang panjang itu? Wal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat itu khairul laka, lebih baik bagiku. Wal ula, dan lebih utama. Kalau surah Duha, wal akhiratu khairul wa abqa, lebih baik dan lebih abadi, lebih kekal. Kalau dunia ini kullu man 'alaiha fan, setiap yang ada dunia ini nanti akan fana, sirna satu-satu, hilang satu-satu. Ya, dulu punya tahap sahabat, sekarang sahabatnya tidak ada lagi. Ya, ada yang sudah meninggal kali. Ya, nggak ada yang kekal di sini kan? Pak Usin saja, kalau diukur umur Rasulullah, ini tinggal berapa tahun lagi nih? Sekarang umur Pak Usin itu 58. Ya, 63 lahir saja. Tahun 63 lahir. Nah, kalau 58, umur Nabi 63. Tinggal berapa tahun? 5. Bisakah yang 5 tahun ini menutupi 58 tahun yang lalu? Belum tahu. Nah, jadi siap-siap ya. Siap-siap amal yang dibawa. Kalau orang mau pulang kampung tuh dari sekarang dia udah setting nih. Nah, ini pulang lebaran nanti Bukit Tinggi nih, pasti pakai. Nah, kan itu. Nah, tentu sudah prediksi di jalan tikus saya masukin nanti nih. Bekalnya sekian, nanti bawa keluarga minat di sini dan segala macam. Tindakan ini sedikit nanti pulangnya ampas lagi. Nah, jadi ketika kita mau balik ke akhirat, itu kehidupan yang abadi, maka persiapannya kapan? Sekarang ini. Makanya dia baik-baiklah jadi orang. Nah, baik-baik aja jadi orang apa? Kan gak susah kan? Nah, nurut aja menurut kebenaran Allah. Gak usah neko-neko. Insya Allah hidup kita selamat. Biasanya neko-neko tuh yang banyak masalah. Jadi kalau kita nurut saja, insya Allah Allah berikan solusi dari permasalahan yang kita hadapi. Kuncinya tadi apa? Takwa. Ustaz ulang. Yang pertama takwa. Ayo. Apa tadi? Yang pertama
takut akan ancaman Allah. Yang kedua, beramal harus sesuai dengan Quran dan Sunnah. Yang ketiga, bersyukur dengan nikmat Allah yang banyak ya. Tengok, nah, kamu minum air dari kecil, gue Yusuf, ya sampai hari ini masih minum. Kira-kira pernah nggak kamu hitung berapa jumlah barel yang kamu minum? Nah, nggak ada perhitungan. Mulai pada minum sampai hari ini, kalau dikalengkan, kalau ditonkan, kalau ditempatkan, itu sudah berapa banyak minuman yang kita masuk bulan ini. Pernah kita bayar Allah? Ada Allah kita bayar? Apa yang diinginkan Allah? Nggak ada, kan bersyukur aja kan? Ya. Nasi yang kau makan, yang ditanak sama ibumu, ya. Dari mulai pada makan nasi sampai hari ini, kira-kira sudah berapa ton beras yang kamu makan? Nah, ada ngitungnya. Jadi nggak usah sombong jadi orang. Nah, Allah hanya menginginkan kita menjadi orang yang bersyukur, nggak lebih daripada. Ya, orang bersyukur tuh biasanya qanaah, biasanya dia tawadu, dia nggak suka ngeluh, ya, qadarullah, ini sudah ketetapan Allah. Yang penting kita disuruh ikhtiar, berdoa dan berusaha. Apapun hasilnya itu diserahkan kepada Allah. Sebab nasib orang, kemampuan orang berbeda-beda. Ada orang dulu sama-sama merantau ke Dumai, ya, yang satu baru 2 tahun di Dumai dia sudah punya rumah. Tapi ada kawan yang satu lagi sudah 12 tahun di rumah, tanah pun tak punya. Tapi kemampuan rezeki orang berbeda-beda. Demikian saja orang kami semuanya. Ya, mudah-mudahan ini berjalan untuk kita semuanya. Bersyukurlah, jadilah hamba-hamba Allah yang senantiasa bersyukur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita masuki acara berikutnya, yaitu penyerahan sembako secara simbolis dari aduan ketiga Komisariat Dumai pada Pondok Pesantren Al-Furqan. Dalam hal ini diminta kepada Bapak Ketua Aduan Komisariat Dumai, Bapak Hamdan dan Bapak Ustaz Supri untuk serah terima. Silakan Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultan. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhati wa nar. Wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat amin ya qadir ya. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal 'afata wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwwun karimun tuhibbul 'afwa fa'il mu'minina wal mu'minat wal muslimin
ajirna minan nari ajma'in. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tahassu'ana wa tadarru'ana wa ta'abudana wa tamin taksirana ya ilahi ya rabbal alamin. Allahumma ja'al hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufun hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Saya mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada tutur kata, sikap dan tingkah laku yang kurang berkenan. Mohon dimaafkan. Saya undur diri, pamit. Saya tutup wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.